Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Maulana Islam Muhajir dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dengan NIM 230603501040. Di sini saya akan membahas tentang teori konflik. Mungkin sebagian orang ada yang belum tahu ataupun sudah tahu tentang apa itu teori konflik. Maka dari itu saya akan membahas tentang teori konflik menurut referensi yang saya temukan. Nah, langsung saja. Apa itu teori konflik? Teori konflik adalah salah satu perspektif utama dalam ilmu sosial yang memandang masyarakat sebagai arena pertentangan dan perjuangan antar kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Teori ini berlawanan dengan teori fungsionalisme struktural yang menekankan harmoni dan stabilitas sosial. Itulah pengertian dari teori konflik. Nah, adapun tokoh-tokoh dan kontribusinya seperti Karl Marx yang memiliki kontribusi sebanyak 4, yaitu fokus pada konflik kelas antara kaum borjuis, pemilik modal, dan kaum proletar atau pekerja. Kedua, melihat sejarah sebagai serangkaian perjuangan kelas yang tak terhindarkan. Ketiga, menekankan bahwa konflik ekonomi adalah dasar dari konflik sosial lainnya. Yang keempat, konsep keterasingan atau alienasi akibat sistem kapitalis. Selanjutnya, Max Weber. Yang pertama itu memperluas konsep konflik dengan memasukkan dimensi kekuasaan, status, dan partai politik. Yang kedua, menekankan bahwa konflik tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang nilai-nilai dan ideologi. Yang ketiga, melihat konflik sebagai hasil dari persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Tokoh ketiga itu Ralph Dahrendorf. Yang pertama, mengkritik pandangan Marx yang terlalu fokus pada konflik kelas. Yang kedua, menekankan konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas. Yang ketiga, melihat konflik sebagai hal yang dapat mengintegrasikan masyarakat. Dan kontribusi terakhir yaitu Lewis A. Coser. Pertama, menekankan fungsi positif dan negatif dari konflik. Yang kedua, konflik dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok, tetapi juga dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Yang ketiga, memperkenalkan konsep konflik realistis dan konflik non-realistis. Nah, itulah tokoh-tokoh yang membahas tentang teori konflik beserta dengan kontribusinya. Adapun jenis-jenis konflik dalam masyarakat, yang pertama itu konflik kelas. Yang dimaksud dengan konflik kelas yaitu pertentangan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda seperti antara pemilik modal dan pekerja. Yang kedua itu konflik etnis dan rasial. Pertentangan antara kelompok-kelompok yang berbeda budaya, ras, atau etnis. Yang ketiga, konflik politik. Pertentangan antar kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan politik. Yang keempat, konflik gender. Yang dimaksud dengan konflik gender yaitu pertentangan antara laki-laki dan perempuan terkait peran, hak, dan kekuasaan. Yang terakhir itu konflik agama. Konflik agama ialah pertentangan antara kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan agama. Selanjutnya, penerapan teori konflik dalam analisis sosial. Teori konflik dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, antara lain. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, diskriminasi dan prasangka. Yang ketiga, gerakan sosial dan revolusi. Yang keempat, perang dan kekerasan. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun kritik terhadap teori konflik, kritik yang dimaksud di sini ialah yang pertama, terlalu menekankan konflik dan mengabaikan harmoni sosial. Yang kedua, terlalu deterministik, seolah-olah konflik selalu menghasilkan perubahan sosial. Yang ketiga, kurang memperhatikan peran individu dalam konflik.
Yang terakhir, sulit untuk diaplikasikan pada masyarakat yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Itulah pembahasan sedikit mengenai teori konflik. Adapun kesimpulan yang saya angkat dari materi tersebut ialah teori konflik memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teori ini tetap relevan dan penting untuk memahami berbagai fenomena sosial. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.